Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deviana Farhanuraida dari jurusan Transfer D4 Manajemen Administrasi Logistik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bisnis model kanvas pada makanan Miamin di Kota Cirebon. Tugas mata kuliah Bisnis Model Development yang diampu oleh Ibu Anafil Windia, SEMM. Bisnis model kanvas adalah alat manajemen strategi untuk mendefinisikan serta mengkomunikasikan ide ataupun konsep bisnis dengan cepat dan mudah. Selanjutnya, mengapa bisnis diperlukan bisnis model kanvas? Yang pertama itu untuk menggambarkan dengan cepat tentang apa yang dibutuhkan oleh suatu ide. Yang kedua, memungkinkan kita untuk memahami proses yang diperlukan untuk membuat keterhubungan antara ide kita hingga membuatnya suatu bisnis. Yang ketiga, memperlihatkan seperti apa pengaruh keputusan pelanggan terhadap sistem bisnis. Yang keempat, memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan ide yang jelas tentang gambaran dari bisnis kita itu sendiri. Bisnis model kanvas mie ayam di Kota Cirebon. Bisnis model kanvas mie ayam di Kota Cirebon yang pertama ada market segmentation. Target pelanggan atau pasar yang disasar oleh pemilik bisnis ini adalah remaja hingga orang dewasa yang berusia 14 sampai 45 tahun. Salah satunya pelajar SMP atau SMA, mahasiswa, dan pegawai kantoran. Yang kedua, value proposition. Mie ayam akan dijual atau disajikan dalam berbagai rasa dan topping. Selanjutnya, mie yamin dinikmati di warung utama ataupun gerai lain jika sudah buka cabang dan dibawa pulang untuk disantap di rumah. Yang ketiga ada channel. Channel di sini yang pertama seperti aplikasi pemesanan makanan online, Gojek, Grab ataupun Shopee Food. Yang kedua festival kuliner. Ketiga pameran di instansi. Dan yang terakhir media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube ataupun TikTok. Yang keempat ada customer relationship. Yang pertama, potongan harga 25% khusus untuk pembelian ketiga dan kelipatannya. Kedua, promo gratis minuman khusus untuk pemesanan menu mie ayamin spesial komplit. Yang ketiga, potongan harga khusus untuk pameran ataupun festival. Dan yang terakhir, berbagai macam promosi menarik untuk pembelian khusus melalui aplikasi online. Yang kelima ada revenue stream. Yang pertama ada modal awal dari pribadi, kedua dana dari investor, ketiga penjualan pada mie ayam itu sendiri, dan yang keempat penjualan side dish atau makanan pendamping, dan yang terakhir sistem bagi hasil dari kerjasama apabila sudah ada. Yang keenam ada key activities. Yang pertama membeli bahan premium untuk pembuatan dan side dish lain. Yang kedua membuat mie dan side dish berkualitas tinggi dan bercita rasa nikmat. Yang ketiga memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan memuaskan. Dan yang terakhir mempertahankan rasa supaya pelanggan bertahan dan bertambah serta dapat bersaing dengan kompetitor lain. Yang ketujuh ada key result. Yang pertama lokasi warung yang strategis dan mudah dijangkau. Kedua alat memasak yang praktis dan modern. Ketiga pekerja yang kompeten untuk mengolah mie ayam dan side dish. Dan yang terakhir supplier bahan baku terpercaya. Selanjutnya yang kedelapan ada key partner. Yang pertama supplier bahan pembuatan mie yang premium. Kedua seperti pedagang bumbu, sayur, dan pedagang daging. Ketiga penyelenggara pameran ataupun festival. Dan yang terakhir influencer. Yang terakhir ada cost struktur. Yang pertama pengadaan alat untuk memasak atau mengolah mie ayam. Yang kedua mempersiapkan lokasi untuk warung termasuk pembelian gerobak. Dan yang ketiga persiapan anggaran untuk pemasaran dan promosi meliputi opening, promosi, festival dan pameran kuliner serta tawaran untuk kerjasama. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.